Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Anak-anakku semuanya sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap ya? Hari ini kita akan membahas pendidikan agama Islam. Kita akan mempelajari pelajaran 2 dengan judul Ayo Belajar Al-Quran. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah Surat Al-Asr dan meneladani sikap disiplin Nabi Lut alaihissalam. Jadi ada 2 ya yang akan kita pelajari hari ini, Surat Al-Asr dan meneladani sikap disiplin Nabi Lut alaihissalam. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, yang pertama kita akan membahas surat Al-Asr. Mari kita perhatikan surat Al-Asr berikut ini. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asr artinya adalah masa atau waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Dari terjemahan surat Al-Asr yang kita bisa baca tadi, kita bisa mengambil makna dari Quran surat Al-Asr diantaranya. Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan waktu. Karena waktu itu adalah hal yang sangat penting. Waktu akan terus berjalan dan tidak akan bisa mundur. Kita bisa perhatikan matahari yang terbit di pagi hari dan terbenam di malam hari. Itu terjadi setiap hari. Artinya, umur dan kesempatan kita akan hilang bersama waktu anak-anak. Kemudian di ayat kedua, Allah menjelaskan bahwasannya manusia itu benar-benar merugi. Karena sesungguhnya kewajiban yang kita lakukan di dunia lebih banyak dari waktu yang diberikan. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan orang-orang yang tidak akan merugi yaitu 1. Orang yang beriman. 2. Orang yang beramal saleh. 3. Orang yang menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah orang yang menasehati dalam kesabaran. Nah, anak-anakku semuanya, kita bisa mengambil pesan dari Quran surat Al-Asr adalah kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, seperti mengerjakan sholat, mengaji, belajar dengan sungguh-sungguh, ataupun berbuat baik lainnya seperti membantu ibu, dan lain sebagainya. Juga kita harus saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Contoh, ketika kamu melihat teman kamu yang berbuat salah, ya kalian tegur, kalian nasihati, itu tidak boleh gitu ya. Nah, ketika teman kalian melakukan apa yang kalian nasihati, tentu Allah akan memberikan pahala dan kebaikan untuk kalian. Sikap memanfaatkan waktu dengan baik atau disiplin waktu, kita bisa teladani dari Nabi Lut alaihissalam. Perlu kalian ketahui sedikit tentang Nabi Lut alaihissalam, bahwasannya Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Hasan bin Tareh, itu adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam termasuk orang yang disiplin dan taat beribadah kepada Allah.
Allah mengutus Nabi Lut untuk memberi nasihat kepada kaum Sodom. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kalian bisa saksikan dalam video berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah yang diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Sodom. Kaum Sodom terletak di negeri Al-Gaur dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Kaum Nabi Lut alaihi salam ini punya kebiasaan jelek atau berbuat maksiat. Mereka sering melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya. Inilah tugas Nabi Lut alaihi salam, yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktu Nabi Lut alaihi salam digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihi salam pun berdakwah dengan santun, tapi sebaliknya, kaum Nabi Lut alaihi salam justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ketika Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada mereka, mereka selalu mengacuhkan dan tidak menghiraukannya. Bahkan mereka juga menentang apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Kesedihan Nabi Lut alaihi salam semakin bertambah ketika mengetahui bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada kaum Sodom, mereka berkata, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut alaihi salam, akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Beliau pun berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Permohonan Nabi Lut alaihi salam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus 3 malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salam dan mengabarkan bahwa kaum Sodom akan ditimpa azab. Bismillahirrahmanirrahim. Para utusan atau malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya, dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka, ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Akhirnya, pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihi salam beserta 2 orang putrinya dan umat yang taat berjalan cepat keluar kota. Kemudian, ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi, dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu dari tanah yang terbakar yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Nabi Lut alaihi salam yang durhaka. Beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus disiplin dalam menggunakan waktu kita. Kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan beribadah. Kita juga tidak boleh pantang menyerah, seperti Nabi Lut alaihi salam yang selalu berdakwah kepada kaumnya tanpa kenal lelah sampai Allah memberikan petunjuk. Kemudian, kita juga harus selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jangan seperti kaum Sodom yang tidak mau mengikuti perintah Allah.
Akibatnya, Allah pun memberikan azab kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dari kisah Nabi Lut yang kalian saksikan tadi, bahwa bisa kita ketahui bahwa Nabi Lut berdakwah mengajak masyarakat kaum Sodom ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Nabi Lut begitu disiplinnya dalam menggunakan waktu. Beliau selalu menggunakan waktunya untuk berdakwah, walaupun dakwahnya ditolak, dicemooh, bahkan dihina. Bahkan suatu ketika Nabi Lut ditantang agar mendatangkan azab bagi kaum Sodom. Dan seperti yang kita ketahui, Allah membuktikan ancamannya. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang surat Al-Asr dan juga kita sudah belajar tentang meneladani kisah disiplin waktu Nabi Lut alaihissalam. Untuk tugas kalian di rumah adalah baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.